di kali ini saya akan menjelaskan materi tentang askep kritis ARV dan CRV. Di sini pada kasus kerusakan ginjal ini, salah satunya adalah aktu renal failure, di mana ginjal yang mengalami kerusakan sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Namun seperti yang kita ketahui bahwa ginjal tempat pembentukan urin melalui proses filtrasi, argumentasi, dan reabsorpsi. Ketika ginjal yang mengalami masalah ini, maka proses tersebut tidak akan berjalan. Asuhan keperawatan kritis pada pasien yang mengalami ARV ini hampir sama dengan pada keperawatan biasanya. Hanya saja perawatan yang dilakukan secara terus-menerus dan dimonitor sehingga seorang mengalami penyakit ginjal dalam waktu yang lama, maka orang tersebut mengalami penyakit kronik renal failure atau gagal ginjal kronik, ditandai dengan yang diberikan pada pasien. Ini adalah dialisis atau hemodialisis. ARV juga merupakan kerusakan fungsi secara mendadak dan menghasilkan retensi limba atau azotemia, dan di dalam keadaan ini biasanya disertai dengan oliguria, meskipun banyak sekali pasien yang non-oliguria. Dan pada pasien ini ARV terdapat kriteria Rifle, di mana RIP untuk suatu peningkatan keparahan terhadap LE untuk status BVR. Pada pasien dengan yang mengalami ARV tidak menyadari dengan gejala yang muncul di awal, tapi ada beberapa gejala yang akan muncul. Misalkan, yang pertama merasa lelah, kesulitan mengatur pola nafas, urin yang sedikit, bengkak di tungkai, dan pergelangan kaki. Yang kelima, mengalami kejang dan mengalami koma jika sudah hangat. Ketika pembatasan cairan yang sesuai dengan UO atau pantau ABG untuk menjaga pH, edukasi keluarga dan pasien tentang prognosis AKI yang pemberian cairan obatan guna untuk meningkatkan permisi dan sodium bikarbonat yang ditambahkan ke larutan alkalin, dan nitol diurne osmolar diperlukan ke satu treatment Vickers dan menitol untuk mencegah asidosis dan hipokalemia. Kaji urin setiap jam sekali untuk mengetahui jumlah dan warnanya, serta pantau pun kreatin dan elektrolit. Perubahan sistemik terjadi ketika fungsi ginjal secara keseluruhan kurang dari 20% dari normal, efisiensi ginjal 75%. Kehilangan nefron akan terbukti gangguan dari kapasitas ginjal yang tampak berupa azotemia yang ringan, dari gangguan kemampuan konsentrasi urin yang ringan, dan anemia. Beberapa faktor yang dapat memperparah penyakit pada tahap ini dengan meningkatkan kerusakan dari nefron ini adalah infeksi, dehidrasi, obat-obatan, dan gagal jantung. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan materi saya hari ini. Terima kasih.